Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas kelas 4 semua. Apa kabarnya? Hari ini kita akan membahas tentang persiapan PTS, pelajaran PPKN, bab 1. Oke, sebelumnya kita masuk ke rangkuman materi dulu ya. Oke, dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang berbunyi pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dengan rantai, sila ketiga dengan pohon beringin, sila keempat dengan kepala banteng, dan sila kelima dengan padi dan kapas. Oke, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama, nilai yang terkandung adalah nilai percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama. Lalu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Intinya, sila pertama adalah tentang Tuhan, tentang saling menghormati antara pemeluk agama, tentang beribadah. Oke, lanjut ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Lalu saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Inti sila kedua adalah tentang perilaku manusiawi atau kemanusiaan. Oke, lanjut ya, sila ketiga. Sila ketiga, nilai-nilai yang terkandungnya adalah menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Intinya sila ketiga adalah tentang persatuan Indonesia. Jadi supaya negara kita tetap bersatu. Lanjut ya ke sila keempat. Sila keempat yaitu nilai-nilai yang terkandung pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Inti sila keempat adalah tentang musyawarah, tentang diskusi, menyelesaikan masalah apabila ada masalah, dilaksanakan dengan cara musyawarah. Sila kelima adalah pertama, nilai yang terkandungnya adalah mengembangkan perbuatan yang mencerminkan suasana kekeluargaan, menghargai hasil karya orang lain, bersikap adil dan suka bekerja keras, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, dan menghargai hasil karya orang lain. Oke, sekarang kita mulai pembahasan soalnya ya. Nomor 1, dasar negara yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia adalah apakah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Burung Garuda, atau Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar. Kalau dasar negara kita adalah Pancasila. Lalu kita lanjut kepada soal kedua. Bermusyawarah untuk mufakat dapat dengan diliputi semangat kekeluargaan adalah penerapan sila keberapa? Musyawarah kata kuncinya ya, berarti sila keempat. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Berikut yang termasuk ke dalam makna dari Pancasila sila pertama adalah Pancasila sila pertama berarti kata kuncinya tentang agama, tentang ibadah. A. Memaksakan agama tidak boleh kalau memaksakan agama. B. Memberikan hak orang lain. C. Mengembangkan sikap menghormati antar umat beragama. Nah, ini dia jawabannya. D. Menghargai hasil karya orang lain. Bukan. Itu sila kelima. Oke, berarti jawabannya C. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keempat. Akibat yang timbul jika tidak menghargai adanya perbedaan adalah A. Terjadi permusuhan dan perpecahan. B. Rukun. C. Terbentuknya polisi. D. Terjadi kemakmuran. Oke, berarti akibat yang buruk ya, yang negatif. A. Nomor 5. Sikap yang baik ketika bermusyawarah adalah tidak berani mengajukan pendapat, salah, menghormati pendapat teman dekat, salah, memaksakan pendapat kepada orang lain, salah, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini dia yang benar. Lanjut, soal nomor 6.
Berikut yang merupakan contoh penerapan sila ketiga. Sila ketiga berarti tentang negara. Selalu berdoa ketika memulai suatu kegiatan. Berdoa berarti sila pertama. Musyawarah berarti sila keempat. Tidak bergaya hidup mewah berarti sila kelima. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, ini dia bahasa negara sila ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya Pancasila A. dihafal, B. ditulis, C. dihayati dan diamalkan, D. sering dijadikan materi utama. Berarti dihayati dan diamalkan. Lanjut ya, nomor 8. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Musyawarah mufakat, tidak boros, suka bekerja keras. Contoh penerapan sila kelima. Oke, coba lihat. Pertama, tidak memaksakan kehendak berarti sila keempat. Musyawarah mufakat sila keempat. Tidak boros sila kelima, suka bekerja keras sila kelima. Berarti 3 dan 4. Jawabannya adalah D. Lanjut ya ke pertanyaan 9. Perilaku yang mencerminkan penerapan sila ketiga. Ketiga berarti tentang negara, tentang persatuan. Pancasila adalah bangga membeli dan memakai produk dalam negeri. Nah, ya. Kalau yang B, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berarti ini sila kelima. Beribadah dengan khusyuk, ini sila ke-1. Pemilihan ketua KAS dengan cara voting. Voting itu adalah pemungutan suara, ini sila ke-4. Berarti sila ketiga yang ini. Lanjut, soal nomor 10. Menghormati pendapat orang lain saat bermusyawarah merupakan contoh penerapan sila ke-musyawarah, kata kuncinya. Ini sila ke-4. Nomor 11. Kegiatan berikut yang dapat menghilangkan semangat persatuan, berarti kegiatan yang tidak baik. Melakukan kegiatan dapat mengharumkan bangsa, salah. Suka bergotong royong, bukan. Tidak menyukai, nanya. Lanjut ya, soal nomor 12. Mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa termasuk pengamalan sila anugerah Tuhan. Berarti sila ke-1. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 13. Contoh perbuatan berikut yang harus dihindari antara sesama pemeluk agama adalah berarti perbuatan yang buruk. A. Selalu curiga kepada teman berbeda agama. Ini dia. Kalau B, saling bersahabat, tidak menghormati teman, tidak mengganggu saat teman beribadah, tidak. Jadi jawabannya A, yang perbuatan yang buruk yang harus dihindari. 14. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan penerapan Pancasila, sila ke nilai kemanusiaan, sila kedua. Oke. Kita buka nomor 15. Kita terhadap teman yang berbeda agama adalah A. Tidak mau berteman, salah. Tetap berteman tapi tidak sebaik teman yang seagama, salah. Menjaga jarak dengan teman yang berbeda agama, salah. Tetap berteman, wah, baik walaupun berbeda agama, ini dia jawabannya. 16. Berikut yang merupakan contoh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. A. Memperlakukan setiap orang sesuai dengan kekayaannya, salah. Lebih mengutamakan orang kaya, salah. Mendukung kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, salah. Memperlakukan setiap orang sesuai harkat. Nah, ini dia. Dan martabat. 17. Amir berambut keriting, Rio berambut lurus, dan Anto berambut ikal. Sikap yang tepat dalam menjalin pertemanan dari kondisi tersebut. A. Percaya bahwa rambut lurus paling dihormati, salah. Bangga jika rambutnya ikal karena paling menarik, salah. Mengakui bahwa keriting paling unik, salah. Saling menghormati karena semua jenis rambut ciptaan Tuhan. 18. Contoh penerapan hidup rukun yang baik di lingkungan masyarakat adalah A. Kerjasama merapikan kamar tidur, ini lingkungan rumah. Gotong royong membangun jembatan, ini baru masyarakat. Saling membantu piket kelas, ini di sekolah. Kerjasama dalam ujian, ini yang nggak boleh. Yang B. Oke, kalau masyarakat tuh berarti itu ya, ada tetangga. Jadi orang yang lingkungan lebih luas. 19. Salah satu keuntungan adanya beragam suku bangsa adalah A. Menjelekkan citra bangsa, bukan. Memperkaya budaya bangsa, ini dia. Menghancurkan cita-cita, bukan. Mempersulit kemajuan bangsa, bukan. Berarti jawabannya B. 20. Bangsa Indonesia membutuhkan titik-titik agar dapat mengatasi semua masalah dengan baik. Berarti jawabannya
perkelahian, pertengkaran, persatuan. Oke, sekarang kita ke bagian esai ya. 21. Tuliskan 2 contoh perilaku yang dapat menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya gotong royong atau kerja bakti. Bisa juga melakukan siskambling atau ronda malam. Bisa juga membantu tetangga yang hajatan atau menjenguk tetangga yang sakit. Nah, bisa juga ya. 22. Tuliskan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Pertama, menyelesaikan semua masalah dengan cara bermusyawarah. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah dengan lapang dada. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, lanjut ya, nomor 23. Tuliskan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pertama, mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku bangsa. Kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku bangsanya. Ketiga, bila upacara bersikap tertib. Kemudian yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Oke. Nomor 24, mengapa kita harus menghormati suku bangsa lain agar hidup damai, tentram. Oke. 25, tuliskan bunyi-bunyi sila Pancasila secara berurutan. Nah, kalau yang ini insya Allah kalian sudah hafal ya. Kita tidak bahas di sini. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal PTS dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya maksimal. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.